Nah, Rio, Usia lanjut. Nola Suherman lagi cari pacar tapi IG-nya di lock. Kopi biar enak ngobrolnya bapak-bapak. Kopi apa ini ngentot? Tirsula ya. Gak ada gua dong. Bangset. Nah, lu cabut dulu berarti kan? Thank you. Iya, awas Ger, buset santai guys. Nih guys, Nola Suherman lagi cari pacar dia, tapi IG-nya di lock. Jadi itu juga. Apa hari ini? Mengelola uang di umur 30-an boleh. Mengelola uang. Enggak real. Enggak apple to apple sama mereka anjing. Enggak 30, 35 plus. 35 plus. Tapi Gary boleh sih. Enggak. Sabar ya. Kan Trisula. Bintang tamu, Bang. Enggak. Ini lu boleh gak yang bener? Ini punya aku. Iya makanya yang bener. Makanya mau kebuang. Tuh, ini apa? Gari. Ini apa? Gari. Oh, berantakan banget. Kesalahan Gari dong. Aku cuma satu. Pan. Apa yang mau dibahas? Kenapa lagu emak gue begini? Tapi lu udah mulai so asik, kurang-kurangin teriak gak jelas. Emang. Thank you. Emang kayak kontol. Orang gak ada berubahnya anjing. Satu hal yang pasti, aku juga berduka. Aku juga boleh menghibur diriku sendiri. Ya. Apa? Tips mengelola uang di umur 30. Cerci. Nih, ini nggak relate sama lu nih, Rap. Ini gue gak relate karena Yang gue ngurusin tidak Cynthia. mengelola uang gue. Iya, dia ada Cynthia. Ada tema lain? Seandainya nggak ada Cynthia deh ya. Oke. Kita ngomong seandainya nggak ada Cynthia nih, udah pasti kan keuangan lu sangat baik. Baik, jujur baik. Apa terus? Jadi tema nih. Apa bangset? Ambil libur. Kita libur bareng. Apa? Apa yang mau dibahas? Pan apa pan? Terbagi menjadi 3 POV. Ya, Dari live chat. Dari live chat. terbagi menjadi 3 POV. Dari yang belum menikah, dari yang sudah tapi gagal, dan yang masih berumah tangga. Berarti gue masih single hitungannya. Single, udah pernah, masih. Kok masih? Masih menikah, masih. Jawabannya kan masih. Hah? Akan selalu. Iya, Mak. Berumah tangga aja. Harus yang ini temanya. Apa? Yang tua-tua. Kurang nih. Di atas 35 ya guys ya. Ya. Dari 35. Terus kalau bahas keuangan, sorry banget nih. Tips mengelola uang ya. Blunder dikit ntar. Karena kita Karena itu juga yang Jod hindari. Blunder kita. nggak sejago itu sih. Karena kita tidak sejago itu. Nah, bukan bidangnya lah, bukan bidang Bukan kita. bidangnya, jadi nggak baik menurut gue kalau bahas keuangan dan kesehatan. Sesuatu yang tidak kita mengerti lah kasarnya. Iya, ganti deh. Karena nggak ngerti juga. Tema yang lain aja ya, mendingan. Dan karena kalau gue udah financial freedom. Amin. Duit sisa 5 juta financial freedom anjing. Tahu diri. Kayaknya jual semua ngentot. Ya jangan gitu. Jangan gitu. Jual nih semua. Enggak, ya. Saya nggak bisa dicengin dikit tiba-tiba mau ngejual, maraton kelar langsung. Ganti tema. Bahaya banget. Nostalgia masa lalu oke sih, masa-masa SMA. Keseruan masa SMA oke. Keseruan masa apa ya? Kau percaya nggak sih ada quarter life crisis gitu-gitu?
quarter life crisis. Kok googling definisi quarter life Iya, di crisis. umur 25 plus lu tuh ngalamin itu kan, susahnya nyari duit kan. Coba. Googling definisi yang tepat. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis adalah fase kebingungan emosional dan eksistensi yang biasanya dialami orang di usia 20 sampai 30-an. Di fase ini seseorang mulai mempertanyakan arah hidupnya. Terdiri dari karir, hubungan, identitas diri, dan makna keberadaan. Analogi simpelnya, aku hidup kemana dan apakah aku sudah di jalur yang benar? Ciri-ciri umum quarter life crisis merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Bingung memilih karir, jurusan, atau langkah hidup. Overthinking tentang masa depan, merasa tidak cukup baik atau gagal. Kehilangan motivasi meski secara teori hidup baik-baik saja. Membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Kenapa bisa terjadi? Karena ada transisi besar antara dari lulus kuliah, mulai kerja, pindah kota, putus, atau menikah. Yang kedua, terjadi karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Dan yang terakhir, karena otak manusia memang sedang berada di fase pembentukan identitas dewasa. Oh, berarti ada secara ininya juga ya, logikanya juga. Apakah ini normal? Apakah ini normal? Sangat normal. Ini bukan tanda kalau kamu itu lemah. Justru seringkali tanda bahwa kamu sedang tumbuh dan sadar terhadap hidupmu. Nah itu. Gua nggak dengar apa-apa. Ini apa panjang nggak ngobrol? Ini fase kebingungan lah, fase kebingungan di umur 20 sampai 30-an tentang apakah hidupku ini sudah benar di jalur yang benar atau kebanyakan orang membanding-bandingkan dengan dirinya di sosial media. Kayak gitu. Menurut gua wajar aja sih. Kayak apa namanya tuh? Pencarian jati diri gitu ya sih. Ya, bisa dibilang kayak gitu, quarter life Ya crisis. benar tadi yang lu bacain dari mungkin lulus kuliah, cari kerja, terus kerjaan kan namanya kerjaan kan ini ya jenjang karir ya. Nggak bisa langsung, ya ada sih yang hoki, memang yang hoki langsung jadi dapetnya karirnya bagus, yang kerjaannya duitnya banyak, cuman kan biasanya kan berproses ya. Mungkin magang dulu, yang buka usaha bakar duit dulu, kadang-kadang mungkin juga ada yang sial-sialnya bangkrut gitu-gitu. Terus yang berkarir juga pasti nyari portfolio dulu, nggak langsung gede gitu. Ya mungkin kan masalah, kalau aku baca tadi, masalah quarter life crisis itu kebanyakan orang itu bingung dan takut untuk menentukan arah hidup. Kayak nggak berani, apakah ini jalan benar? Bukannya menurut gue malah nanti tulus ya? Karena kan lu baru nyoba. Mungkin kita di umur segini tuh bisa ngomong kayak gitu. Bagi mereka yang mengalami quarter life crisis, Iya sih. mereka takut, oh bener nggak ya? Misalnya nih, aku mau jadi selebgram, bener nggak ya? Aku mau jadi musisi, bener nggak ya? Kan itu quarter life crisis di situ. Mungkin bagi kita ya udah gitu. Kenapa kau ngeliatin Iya, aku dah? Lu nyobain nggak? Nyobain kerjaan berapa banyak? Semua gua. Semua gua cobain kalau gua. Apa yang ngejagain toko mak gua, toko printer. Apalagi juru warnet. Tapi warnet. Semua lah, semua. Idealis dulu deh. MC. Idealis dulu kan kita kuliah tuh ada ajang keren-kerenan kan. Dulu gua nge-band idealisnya. Sama gua ngeband, gua juga Ngeband, ngeband. oke. Ngeband? Ngeband. Ngeband apa? Vokalis. Serius? Iya. Bentar, ngebandmu ini yang bikin lagu sendiri atau bawain lagu orang? Bawain lagu orang, tapi buat main kayak di food court gitu-gitu. Vokalis band. aku, cuy. Kok percaya, Lu Bro? kayak Samson gitu suaraku nyampe dulu. Ini bukan yang kayak nggak bisa nyanyi banget, enggak. Oh ngeband idealisnya, berarti kita bertiga sama nih, idealisnya ngeband. Iya gak sih, anak-anak seumuran kita pada zaman dulu tuh band kan strata tertinggi di pusat keren di mata perempuan. Dulu DJ belum? Belum. Di itu masih nomor mungkin kedua. DJ itu Ketiga. zaman dulu masih yang identik dengan cekit-cekit gitu loh. Dan masih identik sama hal-hal buruk banget gitu. Paham gak lu? Dunia malam. Beberapa orang segmented banget lah. Kalau klub sekarang kan udah Ya. bisa dinikmatin di mana-mana kalau DJ di coffee shop. Setuju. Zaman dulu kan masih
stigmanya masih narkoba, alkohol gitu-gitu ya. Yang susah di-reach sama anak muda pada zaman kita seumuran itu. Mungkin ya gue udah ngalamin karena dulu gue mungkin mainnya sama anak bandel. Gue ngerti tuh scene DJ. Cuman kan belum tentu cewek-cewek yang nggak clubbing kan belum tentu suka sama DJ. Tapi kan anak band dulu anjir. Pengen jadi Peter Pan. Masih ada bisa dinilai positifnya ya. Padahal kalau kita lihat kelamnya anak band ya sebenarnya sama-sama aja ke DJ. Kalau sisi kelamnya ya, dan sisi putihnya DJ ya sebenarnya ada yang putih juga gitu, ada yang DJ nggak minum juga ada. Tapi dulu jujur anak band sih di sekolahan nomor 1, OP. ganteng itu ganteng. Satu-satunya yang bisa ngelawan anak basket tuh. Wah, Ngentut tuh. bus lu anjing. Kalau yang ngentut gimana sih? Iya ngentut. Gua. Ngeband. Zaman kita ngomong ke orang tua gini. Aku bisa buktiin kalau aku sukses. Nah itu gua ngeband tuh. Iya gak? Kayak zaman dulu. Lihat nih gua sukses nih di band. Ada. Dulu kalau aku ngeband The Jumpers ya, itu sampai semua orang tua ngumpul. Terus Ya, jadi setiap personilnya ada meeting orang tua gitu. Kayak tiap bulan meeting ketemu orang tua sampai mana nih? Apakah masih bisa nih? Apakah bisa jadi masa depan nih? Kayak gitu-gitu. Di The Jumpers itu. Dan kita ngelimit waktu itu sampai umur 25. Kalau umur 25 ternyata kita gagal, ya udah. akhirnya gagal. Gak bisa dibilang gagal sih. Jadi Memang tidak sesukses itu gitu. Enggak juga, karena ternyata ada satu dan lain hal. Poinnya udah ada tawaran label dari Jakarta, dan itu kayak gerbang baru kan, maksudnya untuk kalau zaman dulu kalau mau sukses ngeband ya harus lewat label sebelum internet segede ini ya. Nah waktu itu aku ada satu dan lain hal nggak bisa ikut berangkat ke Jakarta. Apa Naga Suara? Ada lah, Emotion. nggak enak. Ya nggak enak, ya itu. Mas kenal, mau kenal Mas Dewi? Boleh. Soalnya dulu inceran anak band tuh yang lumayan gampang ke-reach itu Naga Suara, Emotion. Naga Suara itu rata-rata band pop kan. Kalau mau band yang agak kiri, Emotion, Piu. Emotion. Itu inceran anak-anak indie dulu mau ke major label ya. Sampai akhirnya apa di turning point titik lu yang kayak fuck, Pencitraan. I need to get a job. Sampai di titik Realistis. menikah sih. Mau menikah, sorry. Lu apa? Jawab bangsa, tadi kita bertiga kontennya. Iya, to get a real job to make money. Bukan kayak keren-kerenan. Lu dapet duitnya dari keren-kerenan juga ya? Iya dari Iya, makanya lu hari relate. Kalau dulu sempet Karena idealis gue tuh dulu pro player Dota, cok. Nggak bisa, nggak relate kok. Oke, kita Gua nggak bedah. relate sama lo orang. Kita bedah. Kau ngelakuin banyak banyak hal. Apa aja deh, lu apa aja deh? Ngeband dulu. Terus ada duitnya. Apa aja? Kita track back. Kau katanya udah ngelakuin banyak hal, dari OP Warnet, jagain toko makmu, terus pro player Dota, pro player gaming, habis gitu apalagi vokalis band, dan jelas nggak semuanya berhasil. Nggak semuanya berhasil. Sampai di titik mana kau ngerasa aku harus pindah dari A ke B, B ke C, C ke D, dan wah ini aku udah aman di titik ini. Iya. Oh nggak ada ya, kayak ngelihat dulu kan guru gue kan Edozel kan. Oke. Iya, jadi ngeliat dia kayak gua waktu masih jaga warnet, ngeliat dia sama timnya Science Breaker namanya. Science Breaker begitu. Jadi mereka tuh nge-b-boy tapi buat di Wissu 17 wedding gitu-gitu. Oh, jadi performer. Iya, Science Breaker namanya. Nah, setiap ngeliat mereka pulang, mereka bisa di manggung, mereka bisa ke warnet. Karena pas gue lagi jaga, anjing keren banget gitu, baju-baju keren apa segala gitu. Terus gue kayak mau dong latihan b-boy. Nah dari situ. Oh, kok sebenarnya sukanya karena fashion ya, bukan karena Oh enggak, kan masuk keren anjing b-boy keren nih. Ada gitu aneh. Ada. Terus akhirnya gue ya udah ikut mereka latihan setiap Selasa Kamis tuh di Trisakti. Orang belum banyak tahu nih. Di Trisakti lantai 7. latihan yang kayak depan kaca gitu, Enggak, ada hall lagi. ruangan kosong. Enggak ruangan, di depan tangga kosong gitu, latihan semua di situ.
Terus sama di Pluit Junction. Latihan situ. Itu bareng sama Edozel, sama pokoknya namanya Sense Breaker dulu. Udah latihan lah, latihan. Ikut akhirnya Ikut perform. di Su-17. Oke, diajak Edozel tuh. Iya maksudnya diajak tim Sense Breaker juga. Edozel ketuanya bukan Edo, itu Andrew, fuck lupa lah. Andrew lah. Tapi emang gua kenal dia waktu di B-boy. Bukan, zaman-zaman di klub lomba-lomba jogetnya ada dia nih. Yang ini. Ada tuh, ada Rap dia. Smash gitu-gitu. Enggak, gue juara, Ini. Cok. Oke, boy. Klub mau Tribeka. Iya, Gua sebut. itu tuh. Ya cara gue nyari duit dulu tuh, gue akan ngelihat ini. Berarti ini cara gue nyari peluang ya berarti ya? Nyari peluang mau nyari duit. Sebenarnya oke. Ya, tuh. Kita budaya dari awal ya. Kita beda dari awal. Pada saat kau udah di B-boy dan udah perform, ada nggak kayak keraguan? Ini bisa jadi duit nggak ya? Ini gue arah nggak pernah hidup mikirin gue. gitu, Pak. Apa-apa gue nggak pernah mikirin duitnya. Terus Lakuin aja dulu. Sumpah sampai detik ini gue ngelakuin apa. kalau detik ini aku percaya, tapi kan quarter Udah, life dari dulu. Oh berarti kau nggak relate, kau nggak pernah merasakan quarter life crisis, Iya. nggak pernah kayak Oh enggak, mungkin dia twistnya dulu dia mikirnya kerennya bukan duitnya. ya ini twistnya atau kesimpulannya quarter life crisis tidak relate dengan orang NPD. kan pede-pede aja dalam melakukan hal gitu. Lu tau gak lu bisa kena cancel, kena bash karena lu nyebut orang NBD? Iya, ya bisa ya karena aku nyebut karena lu bukan tanpa ilmu kan. Karena lu Tahu. bukan profesional. Karena aku nyebutnya ke kau aja buat bercandaan. Kau bilang aku NPD, aku santai aja. Masa nggak boleh ngebalikin ke kau anjing? Karena kamu ngomongnya Karena mau lagi ngomong serius antot. aku nggak mungkin ngomong ke orang lain bang, kan ngomongnya ke kau. ke Enggak, Devi. lu tadi menjelaskannya secara kalimat yang lagi saintifik. Itu padahal bercanda lu. Kayak gitu. Fokusnya Jar, bercanda. Orang NPD. Kan dalam mobil. Bangsat, Dalam mall. Dalam mall. Asu, jemput, gateli. Itu jadi kalau lu nanya gua nggak ngarah ke duitnya dulu. Kerennya dulu. Keren. Yang cari kerennya. Kerennya dulu anjing. Sorry, Seventeen berarti nih. nggak ada, berarti tujuannya keren ini ke cewek kan? Untuk mengimpress lawan jenis kan? Kagak keren aja. Atau ke tongkrongan. Tongkrongan gaya. Validasi. Itu nggak ada duitnya. Habis itu pas mau ikut perform pun nggak dibayar. Sampai akhirnya gue ngeliat, Edo beralih ke nge-MC. Edo beralih ke nge-MC. Dok. Gue manggilnya ini Lai. Gue mau latihan MC. Iya, belajar MC, diajarin sama dia. Dari situ baru Duit. belum. Oh, belum ada duitnya masih. Setahun gue MC nggak dibayar. Ya. Sampai bayaran pertama gue 100.000 nge-MC Su-17. Dari situ baru, itu mungkin yang baru lu ngomong. Dari situ baru, Ada duitnya. bisa ngasilin. Dan dari situ ya udah gue kalau udah ngelakuin sesuatu kan ini ya nggak ngerem ya. Udah jadi MC termahal gue. Nah, itu selama setahun lu nge-MC nggak dibayar, dapet duitnya dari mana? Warnet. Memori gue di mana? Lo iya dong, kan live mas go on. Lu makan, jajan, nongkrong pakai apaan? Kayak kalau mama lu deh. dibayar? Hah? Kayak mama nih. Oh, lu masih No. dibayar? Mama sama ini sama ada ya satu. Gua kan dulu kan dirawat sama satu keluarga Chinese di Mangga Besar. Temen Oke, keluarga angkat. keluarga teman gue ya. Alasan mereka ngelawat kau? Tapi mereka sayang sama gua. Oh, berarti lu kadang dikasih jajan di Karena masalah orang banyak kan pasti di situ. Mau ngejar hobinya atau mau ngejar apa yang dia sukai, tapi selalu kebentur sama realita. Wah, aku butuh duit. Oke. Aku butuh hidup. Oke, gua pantek di sini deh biar obrolannya relate. Base-nya udah. Jadi Alis itu sempet ngeband nyari keren, nyari keren. Di umur 25 kita ngapain? Lu udah Udah YouTube, gua udah kelar, gua udah ada krisis gua. Krisis gua tuh di setelah SMA krisis gua. Nggak relate gua makanya. Aku udah Dia udah making money di umur. Gua nggak Jadi relate. dia dua-duanya tuh di jalan bareng nih, kerennya dapet, duitnya dapet. Karena YouTuber kan pada zaman itu orang-orang pengen berlomba-lomba pengen jadi dia duluan. Struggle gua tuh dari lulus SMA. Itu struggle gua. Bener-bener struggle banget tuh. Itu yang namanya pro player Dota, dapat duit enggak gitu. Menang 1 juta bagi 5, 6 gitu.
25. Kau ngapain 25? 25 gue udah nggak relate. 25 gue, iya bener gue apa namanya tadi, quarter life crisis gue 25 waktu gue kerja jadi marketing di klub. Terima kasih. Wih anjing. Bangsat. Kayak restoran bangsat. Yoshinoya. Platingnya kayak restoran anjing. Beruntung sih punya teman Gary. Sorry, marketing di klub. Ya marketing di klub, terus ya itu tadi bener yang lu bacain dari Google tadi. Mikir Ini jalannya bener nggak ya? ini making money atau enggak, terus ngebanding-bandingin anjing temen gua seumur gua yang ini udah sukses sekarang, udah duitnya Nah, udah gue nggak pernah banyak. mikir kayak gitu. Gue nggak pernah berpikir mungkin cara pikir gue beda ya, nggak tahu ya. Satu, gue ngapa-ngapain nggak pernah mikir duitnya dulu. Gue lakuin dulu. Dua, gue nggak pernah ada jangkar kayak, ih, jing kok dia udah begitu, gue masih begini ya? Enggak, Oke. nggak pernah. Dia apapun yang gue lakukan itu pure itu intuisi gue, apa yang mau gue lakuin dan ketika gue lakuin pol-polan gitu. Ya which is good. Pol-polan, nggak gue nggak ngasih setengah hati gitu. Tapi itu serius, ini obrolan serius. Itu butuh percaya diri yang besar loh. Butuh keyakinan yang besar untuk bisa menjadi seperti kau ya. Kayak nggak yakin, dia jalanin aja, kenapa harus yakin? What do you mean? Ya kan banyak kekhawatiran yang muncul, Bang. Contoh, Ini kalau orang biasa, orang normal pada umumnya pada saat menjadi b-boy atau MC tadi, ini bener nggak ya aku mempelajari hal ini? Aku buang waktu nggak ya? what the fuck, no. Ya orang lain pada umumnya kan berpikir seperti itu. Kalau ngapain lu begitu juga? Enggak juga sih. Enggak, Cok. Kayak gini sih, mungkin POV-nya gini. Apa ya? Karena we were dumb aja gak sih? Dulu nggak mikirin duit, mikirinnya ya jalanin dulu gitu. Mungkin kalau sekarang, kalau gue ya mungkin mikir mau buka usaha, mungkin ditimbang-timbang dulu. Kerja apa ditimbang-timbang dulu. Kalau dulu kan we were dumb. Kalau gue udah enggak sih. Ya lu jalanin aja lah. Ya balik lagi ke umur yang 25 pada saat itu mungkin nothing tulus yang kita jalanin. Ya udah fuck it, mau berhasil atau enggak gitu. Karena gue nggak ada apa-apa yang harus gue pertaruhkan. Nah, di sini berarti gini deh, mungkin ini juga ada pengaruhnya sama ini kemarin ada dibahas di TikTok deh. Bangsa dibedah gitu keluarga gua anjing, bangsa di doxing gitu ngentot. Di sini berarti yang darah biru siapa? Lu kan? Lu kan? Iya, terus? Lu iya kan? Iya. Jatuhnya iya dong. Aku tidak mempercayai hal itu, tapi iya kalau kata keluargaku iya. Iya. Terus? Ya itu tuh ada pengaruhnya gitu sama cara kita berpikir, sama cara kita bertindak. Mungkin ya. Iyalah, Oke. Suaka. gitu. Jadi Cara nggak langsung ya. ya gitu dengan cara kita berpikir, cara kita bertindak. Cuma gue memang petarung, gue nggak mikir, gue bodoh amat gue. Atau mungkin ranah pekerjaannya dunianya beda. Lu kan dari dulu memang sudah born to be an entertainer. Dan Atau gue ngejer itu. Iya, lu ngejar banget itu. Kalau gua kan agak, karena gua berasa tadi di fase ngeband-ngebandan gua gagal nih. Gua udah nyari duit bener lah anjing. Terus kan dulu ada mindset gini loh coy. Gar mau gar? Lu kalau Cina dia jaga toko aja udah, nggak usah keren gitu. Itu Ada gue kan? jaga toko emak gue. Iya. Gue jaga toko printer tuh. Dulu tuh gua dari fase Lama ya tuh, udahlah kayak gawe gitu. Nah, oh iya, baru ke trigger. Waktu gue jaga toko emak gue selama berapa lama itu, berapa tahun, itu baru gue mikir nggak bisa gue itu begini mulu gitu. Nggak bisa gue itu begini mulu nih, nggak bisa. Di umur 25. Jaga toko lebih muda harusnya. Enggak, 21, 22 sebelum mungkin. YouTube itu 20-an. habis SMA dibilang keluar Kalau habis SMA 18 tahunan. 18, 19, 20 mungkin ya. Kalau lu Pe, Di umur 25. 25. Ada Di umur 25 aku udah yang tadi lu baca tuh quarter life crisis tuh ciri-cirinya ada gak di umur 25 lu? Jujur aku yang ngomong tadi rata-rata itu tidak termasuk aku. Oh. Overthinkingku nggak kayak gitu. Aku di umur 25 pede banget kalau bandku bakal sukses. Oh. Di umur 25 waktu itu aku pede banget nih YouTubeku bakal sukses. Di umur segitu juga aku pede banget kontraktorku bakal sukses. Jadi ya udah ngejalanin aja gitu. Nggak pernah ada di titik itu. Nggak pernah di titik quarter life crisis. Pertama kali aku dengar quarter life crisis aku nggak relate. Soalnya aku nggak pernah itu tadi sih, aku nggak pernah membandingkan diriku sama orang lain. Oh, iya lu nggak relate. Aku selalu membandingkan diriku sama aku yang dulu. Until the reality hits you, tahun berapa? Lu umur berapa?
sebenarnya di umur 25 reality hits me. Aku udah nikah di situ. Aku udah punya anak. Dan di situ udah gila-gilaan. Tapi selalu aku dengan keyakinanku dan sampai sekarang terbukti, apapun masalahnya pasti sebenarnya jalannya itu ada. Cuman kan di umur 25 ya, kita ngomong di umur 25 nggak sekarang ya. Kalau di sekarang mungkin kita udah banyak solusi-solusi yang kita learn by doing selama hidup ya. Cuman kan ini kita ngobrol sama teman-teman yang di sini umurnya masih 25 atau mungkin belum 25. meledak. Dan mungkin yang belum 25 juga mungkin bisa dijadikan pelajaran lah ya, walaupun gua agak jijik sebutnya. Nah, sebenarnya stop comparing yourself with anybody sih. Yes. Karena gue pernah melalui itu, gue pernah melihat teman gue lebih sukses dari gue, lebih kaya, lebih punya mobil lebih keren, punya rumah duluan, menikah dulu, punya anak, hidupnya mungkin terlihat bahagia, tapi sampai at the certain point, sampai lu tahu value lu apa, kayaknya di situ baru bisa lu ngelewatin tuh quarter life crisis atau mungkin krisis setelahnya kali ya Pe ya. Nggak quarter doang, mungkin di 30 lu baru krisis, baru life crisis atau apa, itu bukan patokan di umur 25. Mungkin bisa after atau before kayak lu tadi tuh. Tadi ya Be before justru krisisnya dia tuh. Jauh, gue lulus SMA, gue ya Allah Akbar itu bener Allah Akbar. Buset itu apa itu gue macam apa itu weh. Shout out buat Niki tuh temen gue, Niki Sumire, keluarganya yang gue siapa sih anjing, gue cuman kasarnya apa sih itu dirawat gitu sama mereka. Oh yang tadi Chinese katamu keluarga Chinese itu. Oh iya itu benar-benar gue dirawat sama mereka yang kasih jajan apa segala. Dan dikasih tempat tinggal, tidur bareng sama keluarganya. Cuma sayang aja kau nggak ada alasan khusus kenapa ngerawat kau. Atau karena lu temenan baik sama anaknya. Iya tapi sayang juga emang papa mamanya sih ini sayang juga sama gue. Dua-dua udah meninggal betul. Papa mama keluarga. Ada pertanyaan nggak guys buat teman-teman yang mau tahu gitu? Dilihat YouTube nggak quarter life crisis, kagak lah, it's a movement. Movement. Itu kan movement bro. That was a good movement. Good movement. Tadi entes juta 2 juta apaan sih guys? Maaf. Apa ya tadi lagi ngobrol nggak kelihatan. Anjing enak dia bangsat. Cuk. Terusin ya. Life lesson untuk umur 20-an, aduh. Udah bilang, udah 20 kan gue udah bilang 20 main aja dulu. Mainnya dulu kan dulu. Umur 20 mah lu main aja dulu. Banyakin Jangan koleksi sih. kelamaan. Enggak, udah main aja dulu. Ntar umur 30 hidup lu dimainin. Ntar 10 tahun main kelamaan anjing. Udah main aja dulu. Jangan lama-lama. 20, Oh gini. Mainnya 30 mainnya diketawain. sambil nyari koneksi, bener. Koneksi. Bener, nongkrong, jangan main-mainnya. Nyari koneksi itu bukan untuk Main dimanfaatkan, dulu, Pak. Maksudnya main. gini, nyari koneksi itu belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari POV orang lain. Itu penting, bagiku penting banget. Bukan misalnya nih, dulu aku deket sama let's say orang kaya, tujuanku bukan mengambil kekayaan dia, tapi sudut pandang orang kaya, cara mengatasi masalah, cara bla 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 itu gimana sih? Cuma pengen belajar tapi secara dekat. Dulu kan kita, ini nggak tahu ya, shout out to mamam yang sempat selalu nanya, ngapain sih setiap hari keluar rumah nongkrong? Apa sih gunanya? Ngapain sih? Apa sih yang didapat? Ini yang didapat. Experience yang kita nggak dapat dari sekolah, terus manners yang nggak diajarin di rumah, yang mannersnya kebuildnya dari street, dari nongkrong, dari roots, yang bro, ya. ya gitu-gituannya tuh kita nggak dapet tuh dari keluarga, dari sekolah tuh nggak diajari. Common sense bahasanya. Born from the Yeah. street, bro. Born from the street. Jangan bahas investment. Kita nggak ngerti. Nanti salah kita. Nyobain banyak hal, nyoba aja dulu, jangan pernah takut buat nyoba suatu hal yang baru. Buset, gue nggak ada kerjaan banyak banget lagi. Dia banyak laron anjing. Iya banyak larang. Nanti disemprot aja nggak apa. Pernah ngeband. Yuk pulang. Enggak yuk pulang tadi. Sumpah enak, Cing. Demi apapun enak. Kenapa pulang? Kenapa pulang? Makan sih ya. Maaf, gue cobain aja. Oh Sincia. Enggak juga. Sincia kapan? Mau ketemu
Enak Zer. Iya. Enak sumpah. Tapi nggak peres ya, demi apapun nggak peres. Enak banget peres. Ya apapun itu lah kau ngerti pan. Peres. Sama Iya, kan, iya. mereka ngerti gitu. Iya. Enak. Rumah. Ini punya siapa, Ger? Punya siapa? Ya lu. Oke. Butuh sehari ya Ger? Butuh sehari marinasi. Prosesnya butuh sehari marinasi. Damn. Lu bikin onsen di mana, Gan? Bagus loh onsennya. Di umur 23 menurut kalian ketika kuliah dan semester 6, udah semester 6 apakah perlu kuliah sambil kerja atau menyelesaikan pendidikannya? If you can do it both, Why not? why not ya? Cuman balik lagi ya, biasanya gue nggak tahu ini ya benar atau enggak. Mudah-mudahan tidak. Biasanya orang kalau udah dapet duit malas kuliah. Biasanya udah ngerasain kerja, udah dapet duit, kuliahnya biasanya banyak yang gugur. Jadi saran gue mending kalau misalnya kuliah kelarin dulu sih. Daripada Kalau nanti, iya daripada nanti keganggu kuliahnya sayang. Jadi udah bayar mahal-mahal, buang waktu tuh bertahun-tahun gara-gara duitnya di kerjaan udah lumayan, kuliah ditinggalin gitu. Kalau menurutku Nggak relate, sorry. belajar dari omongan maknya Arab, selesaikan apa yang sudah kau mulai. Kayak selama itu bukan menjadi pantangan, selama itu bukan menjadi penghalang, ya selesaikan aja gitu. Tapi balik lagi ya, kalau bisa dua-dua sangat bagus. Kalau kalian bisa nyari uang sendiri dan bisa bayar kuliah sendiri itu bagus banget, top markotop. Tapi balik lagi, yang dari teman-teman gue lewatin dan gue ngeliat, biasanya kalau orang dapet duit udah gede, kuliahnya jadi ngapain gue kuliah lagi, gaji gue sebulan 15 juta, biasanya ditinggalin kuliahnya. Sama Tupers, anjing, yoi. Sense Breaker sama Tupers, OG. OG bro. Tim B-boy itu. Tadi apa namamu? Sense Breaker. Handbrake. Bang, aku umur 23 tapi nggak tahu gitu apa. Ntar kita jawab bahas ini dulu. Ntar gue jawab ya. Gue punya jawaban yang lumayan membantu lah. Udah kayaknya yang kuliah udah deh. Udah ada? Udah. Ah? Bahas tentang lanjutin kuliah atau enggak? Oh. Udah. Next pertanyaan boleh. Umur 23 nggak tahu mau ngapain. Gue pernah bahas ini di workshop. Menarik nih. You like it or not, I don't believe in passion. Gue nggak ada belief di kayak passion lu apa ini, passion gue ini, passion gue musik, jadi gue harus ini. Menurut gue passion is some kind of bullshit words yang orang-orang berlindung di balik kata passion. Maaf ya buat yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi ini in my personal opinion, passion is bullshit. Yang ada itu adalah ikigai. Apa itu ikigai? Silahkan cari sendiri, gue akan jelasinnya poin-poinnya aja. Ikigai itu terbagi menjadi 3 hal, itu prinsip orang Jepang yang dipakai sama orang-orang sukses pada umumnya. Ikigai itu ada 3 poin. Pertama, yang lo suka. Kedua, yang lo kuasai. Ketiga, yang dunia butuhkan. Yang dunia butuhkan. Kerjakan 3 hal ini, cari 3 hal ini. Kalau bisa jalan bareng, you're gonna be success. Yang kau suka, yang lo kau kuasai, yang lo kuasai, dan yang dunia butuhkan. Itu ikigai. Kenapa nggak di umur 23 mau ngapain? Tolong dong promosiin. Jadi lu sukanya apa? Anjing! Udah mulai di 21 seluruh Indonesia. Please banget wajah sedih. Seperti Bapak udah mulai di XX1 seluruh Indonesia, please banget. Jangan seperti Bapak. Ulang-ulang guys. Ada film. Oh, film? Film udah tayang di seluruh XX1. Tolong dong promoin jangan seperti Bapak udah mulai di Access seluruh Indonesia, please banget. Satu seluruh Indonesia. Jangan seperti Bapak, udah tayang di XS1 seluruh Indonesia, please nonton guys. Thank you. Good luck, good juta. luck. What the hell? Good luck. Jangan seperti Bapak. Jangan seperti Bapak. Contoh gue jelaskan secara Ya contohnya aja. studi ya. Misalnya gini, gue suka banget sama dunia kuliner. Gue pengen banget bisa jadi chef. Gue kuasai, Pe. Gue suka sama chef. Gue suka memasak. Gue adalah chef. Dan gue coba menjadi chef. Ternyata dunia tidak butuh itu karena ternyata
skill gue tidak mantap banget untuk berkompet. Berarti yang kedua nggak dapat nih. Yang ketiga, yang terakhir justru udah lu suka, lu kuasai tapi dunia nggak butuh. Kebalik dong, dunia butuh pasti makanan. Bukan, nggak butuh skill gue dong. Oh. Kan skillnya, paham nggak? Oke. Gue suka sama memasak. Gue chef, udah jadi chef nih, udah lulus kuliah misalnya chef. Tapi dunia nggak butuh skill gue karena banyak skill lain lebih dibutuhkan. Oke. Gue nggak kompet lah, gue nggak kompeten di dunia kulineri misalnya. Ah itu kuisnya, gimana caranya supaya gue bisa sukses di dunia kulineri? Misalnya buka usaha tapi di bidang kuliner juga, atau lu jadi marketingnya mungkin, atau lu jadi apanya yang lebih dibutuhkan sama dunia. Tapi lu tetap ikigai, tiga-tiganya lu jalanin bareng, lu suka, lu kuasai, tapi ya atau mungkin lu jualan resep, apa namanya resep ya? Apa sih? Resep makanan, atau mungkin lu ngonten YouTube jadi content creator, banyak cara yang bisa jalanin bareng tapi nggak harus jadi apa yang lu mau gitu, paham nggak? Yang di poin ketiganya. Karena nggak semua yang lo kuasai dan lo suka tuh dunia butuh. Oke. Gitu. Sebaliknya dunia butuh apa tapi kita nggak kuasai, kita nggak suka. Jadi harus 3 hal itu yang lo. Coba deh lo kalau iseng searching ikigai. Itu membantu karena dulu gue buat nyari seberapa bervalue kah gue gitu. Nah gue lumayan ini tuh ngeliat tuh. Di Google ada 4 elemen. 4 elemen mungkin satu lagi udah di-upgrade kali ya. Yang dulu gue baca 3 elemen. Apa satu lagi guys? Yang keempat apa? Iki dapat poin. Apa aja yang satu lagi? Coba gue search ya. Ikigai. 23 gue lagi dance di klub buat menangin botolnya gue jual buat bayar kosan. Oh iya, what you love, what you're good at, what the world needs, sama what you can. Oh yang iya bener, ini 4 kan outputnya. Yang 4 tuh outputnya tuh adalah akhirnya dapat duit gitu, pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk bertahan hidup. Sebenarnya keempat ini hasilnya, cuma yang dijalani kan 3 poin pertama. What you love, what you are good at, sama what the world needs gitu. Benar berarti 3 doang coy, yang keempat itu outputnya. Kalau digabung sama Apa yang menghasilkan teorinya uang Brevi, benar? Kau di umur 23 battle dance di klub untuk dapetin botol dan hasilnya bakal kau jual di klub untuk bayar kosan. Iya. Mau nanya, yang pertama kau suka nggak ngedance? Suka lah. Pada saat itu suka ngedance? Suka sekarang masih suka. Buat darah-darah ngedance gimana lo? Kapan Buat lo? darah aja apa? Nggak, setahun ini jarang ngeliat kau ngedance. Iya gua kan darah dari nyokap. Iya tahu. Dan mama kan ngedance. Yang kedua kau pasti bisa ngedance. Kau mempelajari itu maksudku. Benar-benar mempelajari tekniknya, basicnya dan Dari lain-lain. kecil yang dance Latin, gue tahu tekniknya. Gue bahkan kenapa gue dipanggil Caca? Karena ada salah satu dan nama dance tipe dance namanya Caca. Dan tuh gue bisa pas umur 3 tahun. Tipe dance Latin namanya Caca. Ada Caca, Boogie. Iya. You can name it salsa, ada waltz, ada rumba. Nah di umur 3 tahun gue udah bisa Caca. Maka gue Salsa dipanggil tadi. Caca Oke. di rumah. B-boy gue pelajarin juga tekniknya. Dan Tating gue pelajarin. berarti teknik kalau di tating. umur 3 tahun kau bisa karena melihat doang kan, bukan karena darah, mempelajari. udah dalam darah lah. Sambil melihat nyokapmu kan. Iya dong. Iya dong. Dan kau suka, kau bisa, kalau kita ngomong ikigai ya. Yang ketiga, dunia butuh. Tapi pada saat itu kau ngerasa kalau misalnya kau fokus di ngedance doang nih, di b-boy doang nih, bisa gede nggak kau? Apapun gue bisa gede. Gitu, tingkat percaya diri itu yang Oh ini yang maksud lo. iya, yang gimana cara orang bisa nyampe gitu loh. Karena kan quarter life crisis basicnya tidak percaya diri dengan apa yang dia lakukan saat ini gitu. Kata-kata kayak aku masih gini-gini aja, kok temanku udah kayak gini, itu loh yang nyampein gimana cara membahasakan ke mereka kalau ya udah lakuin aja gitu. Urusan resultnya nanti aja. Semesta pasti punya caranya sendiri untuk memposisikan kamu yang terbaik di mana gitu. Aku 23, aku inget 23. Ya aku 23 pertama kali fokus nge YouTube, drum cover,
waktu itu teman-temanku pada berangkat ke Jakarta, aku cuma berpikir, nggak aku bisa gede kok lewat musik, walaupun nggak sama teman-temanku. Akhirnya aku bikin drum cover. Itu orang-orang banyak yang kaget, tapi menurutku biasa aja. Pertama kali drum coverku dulu dalam waktu nggak sampai seminggu view-nya 100.000. Zaman dulu banget, 10 tahun lalu. Dan banyak yang kongres lah apa gitu-gitu. Menurutku aneh ya, tapi terlihat terdengar sombong, tapi menurutku aku deserve dengan angka itu. Kalau misalnya waktu itu 10 juta baru kaget aku. 100.000 menurutku bukan hal yang gede banget gitu di saat itu. Dan ya pede-pede aja sih sampai detik ini yang aku lakuin, percaya aja. Ya itu. Kalau aku nggak mikirin itu lakuin dulu aja. Nah, bisa dibilang titik menyerahku itu kemarin pada saat aku mau jual PC. Sebelum ke Marathon Season 2 itu titik menyerahku, kayaknya aku harus udah mulai concern dengan hal lain deh. Tapi ternyata ya semesta Sama. Belum. Masa semesta? Belum. Masa semesta gue. Ya lu makanya nyamalain lu semesta. Gue. Lo akuin lah. Gue. Ya terima kasih. Tetap. Semesta pasti punya caranya sendiri untuk menentukan jalan kita gitu. Pada saat itu aku cuma do the best aja. Ya berarti lu telat tuh krisisnya ya. Sebenarnya nggak krisis, aku cuma kehantam sama reality. Oh, nggak bisa nih kayak gini terus. Aku punya tanggung jawab, aku punya anak, punya istri. Dan kalau misalnya Tapi di kayak saat itu lu tahu mau ngapain? after itu Misalnya Yang terlintas di pala lu kan jual PC. After Jual itu PC. lu mau ngapain? mau bikin usaha, Ya apa? kayak gerobakan gitu. Makanan Gerobakan gitu. Oh. Nggak, PC waktu itu kalau laku berapa? Waktu itu aku hitung 20-an something. Itu bisa jadi modal tuh ya. Bisa jadi modal untuk gerobak. Pikiranku gerobak udah Udah satu-satunya. berarti dagang udah. Dagang gerobak, nyari tempat ya PKL liar Dagang apa? jatuhnya. PKL liar tapi hajar aja. Apa udah. rencana jual apa? Iya dagang. Waktu itu yang ada di otak Bayi. Sam. Kok bayi anjing? Jual bayi di jalanan. Pilihannya ada dua, antara pisang goreng. Ini kok ngeremehin gitu-gitu. Bukan ngentot ini dagang bayi. Goblok anjing bisa jualan bayi di jalanan. Silakan bayinya kakak. Silakan benihnya. Oh. Kakak. Benih apa? Benih bayi. Masa gitu bangsat? Terus jual dimsum. Antara dimsum atau pisang goreng yang ada di otakku pada saat itu. Berarti lu udah tahu mau ngapain. Udah tahu. Ya benar gak krisis sih. Tapi mulai dari awal, Of course. bener-bener ditata titik terakhir itu tadi, semesta pasti punya caranya sendiri untuk apa ya? Gue. Lo akuinnya gua. Salah nggak salah sih, bener nggak bener. Gua itu gua. Admit lah. Admit. Ya. Gue lupa inget deh, lu ngontek dia gara-gara apa sih? Ngontek dia, Enggak maksudnya ada. notice. Lagi live streaming season 2 berempat kosong. Terus kita emang gue biasa ini lihat live streaming orang, terus gue donate. Udah. Kok pas banget ya? Nggak, aku masih inget dia tuh sempat jual dulu. Kok gue nggak happy ya? Cuman dulu banget gitu. Coba share happiness, Rap, obrolannya gitu. Apa? Coba share happiness. Share happiness ke orang lain. Gimana juga. Cap? Gimana cara contohnya? Ya donatein ke siapapun, kok bagi-bagi siapapun itu. Dulu banget tapi sebelum Marathon season 2, season 1 bahkan. Di titik dia dark era ya kita sebutnya ya. Di titik dia arc dark yang stres banget gitu dia. Dia bingung gimana caranya gain happiness. Iya bisa pas banget ya? Itu pas banget, bener-bener hari terakhir. Nggak ada yang ngasih tau lu dia mau jual PC? Aku udah ngomong. Aku coba ngomong ke timku, suruh ngumpulin dus-dus VGA, dus bla 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 gitulah. Golok. Begal. Golok aja bangsat. Begal. Kita kan mau jual Gini. seperempat Tim, tuh. malam ini kita begal. Udah siap tuh dus-dusnya tuh. Rencana aku udah semesta. Semesta mempertemukan kalian lagi berdua gitu. Enggak itu. San. Lakuin. Bilang thank you dong. Udah tadi udah, sebelumnya juga udah, sebelumnya lagi juga udah, sebelumnya lagi juga udah. Nah, ada gitu. pertanyaan yang lumayan klise cuman boleh dijawab lah. Apa? Bang, penyesalan lu apa di umur 20 tahunan? Yang ya lu nyesel lah ngelakuin itu. Lu apa ya? Rap. Gua tidak punya aset.
Until now. Iya. Until now. Sempat punya. Berantem yuk, Brep. Berantem yuk, Brep. Rap. Nih, sesem. Brep, berantem yuk, Brep. P. Hah? Aku ya? Penyesalanku di umur 20-an yang kenapa aku melakukan itu di umur 20-an? Penyesalanku nggak beli Bitcoin? Nggak. Aku juga nggak beli Bitcoin juga ya. Apa ya? Penyesalanku di umur 20-an kenapa nggak kenal Arab dari dulu aja gitu. Penyesalanku di umur 20-an. Anjing langsung hilang lagi di otakku apa ya? Nggak bisa disapu nih. Nah, kalau lu nggak foya-foya maksudnya, kalau lu nggak foya-foya. Dulu kan gua kayak Iya, party lah, party. nggak jelas. Gitu, gua nggak punya aset. Party mulu sih lu ya? Lu Bay? Iya. Lu apa Bay? Party mulu sih. Aku nggak tahu ini penyesalan atau enggak ya, Brep. Yang ada di otakku sekarang ini, tapi sebenarnya kalau misalnya ini nggak aku lakukan, nggak ngebentuk aku yang jadi sekarang. Correct. Apa? Menikah. Menurutku menikah terlalu cepat bagi aku. Oh, menikah cepat. Aku menikah kan di umur 23 kan. Hmm. Aku ngerasa terlalu cepat deh keputusanku pada saat itu. Terlalu terburu-buru. Ya, Tapi tapi siapa tahu malah jadi rezeki kan? nah itu, aku punya pemikiran yang lain. Kalau aku nggak menikah di umur 23 itu, kayaknya aku bakal lebih hancur daripada sekarang gitu. Karena ya itu, diakui nggak diakui Greta menyelamatin banyak di kehidupanku. Ya itu. Disesali ya, kalau disesali sebenarnya ada ya hal-hal tolol yang kita lewatin pasti kayak anjing kenapa sih gue lakuin gini, aduh anjing. Tapi kayaknya itu malah menjadi guru. Sebenarnya itu yang menjadi guru kita. Iya, karena ya balik lagi, if you lu nggak experience sendiri, lu nggak ngalamin sendiri, lu nggak bisa belajar itu dari siapa-siapa. Kayak kesandungnya, blundernya, salahnya, begonya, itu kalau lu nggak ngalamin sendiri, kayak lu pernah nggak sih dikasih tahu orang, kamu jangan main-main sepeda ngebut ya, tetap ngebut, pas nabrak baru, ya anjing ternyata jatuh sakit ya gitu. Ya, itunya ya. loh, gitu. Kita dikasih tahu orang tuh nggak akan ngerti loh. Sampai kita ngelewatin sendiri dan jatuh sendiri baru kayak fuck, Lebih ke this is real gitu. yang bengal sih, orang-orang yang bengal, orang-orang Kalau yang bahasa klisenya apa? Semua yang gue lewatin gak ada yang gue sesali karena itu menjadi pengalaman yang berharga, pembelajaran yang besar gitu. kita nggak akan pernah ngerasakan nikmatnya sehat kalau kita nggak pernah sakit. Iya betul. Walaupun kadang-kadang memang ada ya beberapa orang yang ngelakuin kesalahan yang sama lagi, cuman ya mungkin turning point-nya belum dapet aja kali. Kalau gue nggak ada gue seselin sih apapun itu. Ya bagus. Dari Sampai sekarang nggak ada. Jadi kan semua pengalaman betul tuh. Tidak ada yang gue sesalkan sampai hari ini. Gue usia 30 belum kerja, kuliah mogok karena dana dan sekarang nggak tahu hidup harus gimana. Wow, that's sad bro. We chill, we good bro. Lebih ke bodoh sih. Iya kalau misalnya nyesel, kayaknya kalau melakukan kesalahan ya harusnya sadar dan nyesel, tapi ya jadi pengalaman paling benar. Soalnya waktu di umur berapa ya? 24, 25 nih. Aku kan udah nikah nih. Sempat ada kepikir anjing, aku dulu nikah itu tujuanku buat bawa anak orang lain happy bareng. Kok malah bawa anak orang lain ngederita bareng? Itu Belum tentu. Ya belum tentu lah, kan belum tentu Greta mikirnya kayak gitu. Itu kan OVT-nya lu kan. Setuju? aku yang ngerasa, ya Iya aku yang dong. ngerasa sih, aku yang ngerasa. Tapi pada saat itu di titik nggak bisa beli makan kayak gitu-gitu, anjing ngapain ya aku dulu nikahin, itu ada. Ya itu mungkin kalau dari POV lu nya part lu menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa melakukan tanggung jawab lu sebagai seorang suami Ya, yang itu. baik dan mumpuni menafkahi. lah ya, menafkahi. Tapi kan kalau dari POV-nya Greta mungkin aja ya udahlah ayah gitu ya, selama kita bareng-bareng dan lu masih usaha. Nah ini nih pesan buat semua cowok-cowok ya, kaum Adam. Kayaknya cewek-cewek tuh nggak butuh, nggak tahu ya, gue nggak bilang semua, mostly nggak butuh kayak kalian dapat gaji gede banget, atau yang penting kayak usaha gak sih, kayak lu mau Ya, yang penting. kerja keras, usaha terus, khususnya buat yang udah berumah tangga. Kalau yang masih pacaran mungkin masih ada yang naif lah. Kalau yang udah berumah tangga tuh biasanya udah yang penting lu kerja, lu niat kerja apapun kerjaannya, yang penting jangan negatif ya kerjaannya. Jalanin, kalau misalnya kerjaannya halal, duit berapapun ya udah ayo fight bareng gitu. Makanya cari calon pasangan atau pasangan yang tepat, yang gak maunya doang gitu.
Tapi kalau aku ingetin Greta nggak pernah ngeluh soal hal itu sih. Nggak pernah ngeluh soal keuangan, nggak pernah ngeluh soal penyesalan gitu-gitu. Itu cuma ada di otakku aja. Kalau amit-amit nih, kalian dapat pasangannya yang banyak nuntut, istrinya yang aku mau ini, tapi kalian udah kerja keras. Ya itu kayaknya emang shit happen deh, emang ya udah lu salah pilih pasangan aja gitu. Benar, jangan mau kondo intinya. Kerja usaha mau apapun itu ya tanpa merendahkan pekerjaan apapun, misalnya mau Gojek ojek online mau apa, selama berusaha dan itu halal, menurut gua semua pasangan ngeliatnya beda deh. Wah lu cowok aja, lu laki nih gitu, walaupun mungkin belum bisa bahagia dalam segi finansial gitu. Kita ngomong impian deh, impian di umur 35 ke atas ini ya. Kau masih punya impian yang belum tercapai nggak? Ada. Apa? Nomor satu sekarang ya. Kalau Prioritas, mungkin top priority. Kalau lu tanya gue berapa bulan lalu, impian gue menikah. Oke, sekarang. Karena gue punya pacar pada saat itu. Kalau sekarang impian gue, keluarga gue bahagia, nyokap gue, kakak gue. Tapi sekarang masih bahagia kan? Masih mau nyenengin lebih, maksudnya gue nggak mau mereka susah, nggak mau mereka kekurangan apapun. Gue pengennya udah gue aja yang Kerja gitu. gue kerja gitu. Dan kalau butuh kan nggak tahu ya, namanya orang tua, namanya kakak, namanya siapa ya, tuh suka sungkan tau kalau mau minta apa, mau minta tolong apa, tau gak sih? Iya, Kayak iya. gitu-gitu tuh. Nah gue nggak mau, gue pengennya kalau emang lu mau jalan-jalan, lu mau apa, butuh apa ngomong aja gitu. Selagi gue bisa dan ada duit ya kenapa enggak ya? Lu gitu gak sih? Apa? Malu nuntut ya kayak bagi duit tuh kayak males ya? Maksudnya kayak Nyokap gue nuntut bagi duit apa enggak? kayak gini loh. Ada orang tua yang minta, cuman kalau orang tua gue kagak bang, kayak sungkan. Enggak, mak gue minta. Enggak. Mak gue different level man. Ya kadang Mak gue minta. Mau, Cak mau jajan, Cak mau beli ini. Cak, oke. Ya bagusnya adalah lu tahu gitu. Kalau nyokap gue nggak tahu. Mak gue minta, mak gue. Beda. kalau kau apa? Ram? Apa? Impianmu di umur 30-an, 35 ke atas ini? Apa? Ya aku tahu, tapi kan mereka nggak tahu. Terserah kau mau ngomong atau enggak. Ya. Nggak apa-apa, aku cuma mancing. Kalau nggak mau jawab ya bahagia, udah kelar. Keluarga, anak, legacy itu. Karena kalau dari lu orang yang nggak, lu nih dari lu orang nih, bukan dari gue ya, yang lu semua gadang-gadangin, lu mah udah punya semuanya, udah punya ini, udah ngerasain segalanya, lu cuma tinggal kurang ini, kurang itu, bab. Tol. Nggak bisa dinilai sih. Tapi kan nggak bisa begitu, anjing. Ya. Gitu. Kalau ditanya gue kurangnya apa, ya gue kurang pengennya punya keluarga. pengen banget punya keluarga, punya anak. Pasangan, punya anak. Ya, tapi kan universe emang berkata lain ya. Ya. Harus diakuin ya. No. Tidak sedih-sedih, lagi nggak sedih-sedihan nih. Gue juga hari ini, cuma tadi doang gue. Cuma sekarang aman. Maksudnya, apa sih? Ngomong. Universe berkata lain. Oh iya, cara kerja universe lucu gitu. Selama ini di kehidupan gue ya. Ya. Dar, anjing. Kapan tenangnya nih? Nanya nih gue nih. Kapan nih gue tenangnya nih? Buset. Tapi ini sempat ngobrol sama Arab ya. Kayak apapun yang terjadi di Arab selalu ada pelajaran baru. Parah. Selalu ada pelajaran baru yang Arab dapatkan yang Parah. mungkin bagi kita itu hal yang biasa. Tapi kalau kita nggak ngerasain sendiri atau Arab nggak ngerasain sendiri, Arab nggak akan pernah dapat POV itu. Tapi siapa yang ngomong sama gue? Mungkin kalau orangnya bukan lu, Rob. Udah Mungkin gila. udah gak kuat. Udah gila, udah mati. Gue kayak, emang gue sekuat apa gitu? Ya sekuat ini, sekuat apa yang kau rasakan sekarang dan sekuat apa yang bisa kau hadapin sekarang. Tapi yang harus diambil adalah sisi positifnya, banyak banget pelajaran baru yang bisa kau dapatkan. Parah. Apalagi dari kejadian ini sih. Ya itu, universe cara kerjanya amazing banget ya. Maksudnya kalau berkaca dari gue ya, kayak terjadinya even sebelum banget gitu kita mau mulai ini semua gitu. Dan di situ kan gue diuji gitu kan.
should I stop or should I continue? Ya gue mutusin untuk lanjut. Nice. Damn. Bla 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 bla. Dip, riset. Kalau aku Enggak masalah. sebenarnya itu bukan hal sedihnya karena Enggak, gue juga nggak sedih juga nggak sedih. dari POV kita berdua ya, kita yang dekat sama Arab ya, Brad, yang sering ketemu sama Arab, perubahannya itu gede banget di Arab. Apa yang terjadi selama kita bilang 2 bulan terakhir? Kenapa ketawa? Bau. Tot. Gue izin deh. Bapak-bapak, berdua saya izin berak lu ya. Kalau lagi ngobrol serius ngentut bau anjing. Brevi. Sorry. Ini gue akuin bau. Brevi. Soalnya panas anginnya. Lanjut. Ntar gue jamin. Ya itu, kalau dari POV ku yang dekat sama Arab, ya waktu itu aku ngerasa aku harus bilang titik sebelum ini itu titik ATH Arab yang baru, all time high Arab yang baru, dan itu ada yang ngerubah Arab. Aku harus bilang secara kasar kali ini, karena aku ngerasa kau udah siap untuk kukatakan ini. Kau pada saat itu ada sisi star syndrome lagi bagiku ya. Power syndrome, Star syndrome, intinya kau berubah. Hati-hati ya. Dijemput. Ya, kabarin live vlog. Dari sekarang, gua nggak usah jalan. Mana nggak notifnya nggak muncul. Masih pencet, sabar. Enggak, gue gitu. Gue ke tamannya digituin. Ya. Nggak bisa. Gue ke tamannya digituin. Gue ke taman jalan kaki loh. Mana? Ya. Mana nggak ada? Enggak muncul notifnya enggak. Nggak ada. Enggak ada notifnya. Oh 16. Pada saat itu Arab menurutku udah apa ya? Aku dan Nana berpikir gimana ya cara ngingetin Arab ya. Waktu itu udah terlalu bahasa Arab power syndrome, bahasaku star syndrome, apapun itu karena menembus ATH. Dan terjadilah ini, Arab punya sudut pandang yang baru, menurutku Arab menjadi manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun aku nggak bilang Arab sekarang baik atau Arab yang dulu buruk banget, apapun yang terlepas dari semua itu, aku ngerasa Arab jauh lebih baik. Pelajaran hidupnya itu gede banget dari yang sebelumnya, yang berubah gitu. Ya. Menurutku ya nggak semuanya itu gini bahasanya ya, pasti akan ada yang berubah dari kebiasaan, dari apa yang dilakukan, dari Sebutin apa aja yang berubah? minum, paling basic minum. Dulu kau wah tiap hari minum bangsat, tiap hari. Oke, lebay kata-kata tiap hari, seminggu 5 kali, dan itu budgetnya nggak kecil. Boleh nggak sih, Sen? Lagi bahas budget apa segala, gue boleh gak bahas budget gue party yang lu marah banget selama sebulan? Yang mana? Sebelum ini ya, Sebelum kejadian. Kenapa? Gue party bahas budget boleh gak? Sebulan tuh berapa? Gue keluar boleh. buat party, nggak boleh? Yaudah. No way. What do you mean? Minum. Sekarang Arab minum after kejadian itu bisa dihitung jari. Itu pun sorry ya, misalnya bukan gue mempersempurnakan diri gue.